Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi di sini saya Kemal N. Siregar akan menyampaikan satu tema yang selalu kita bicarakan, yaitu indikator kesehatan reproduksi. Kali ini topiknya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi seperti juga program-program yang lain, kita juga nanti akan menilai pada level outcome, yaitu yang menyangkut perilaku penerima manfaat, dan indikator pada level dampak, yaitu situasi pada penduduk, ya, dalam hal ini kesehatan reproduksi remaja. Baiklah teman-teman sekalian, kita bicara mengenai indikator outcome, yaitu perilaku penerima manfaat, dalam hal ini remaja. Ada dua hal yang penting di sini adalah pengetahuan, baik pengetahuan mengenai HIV maupun pengetahuan tentang KB. Nah, tentunya perilaku ini menjadi penting pada level pengetahuan, sejauh mana remaja ini sudah mengakses informasi. Mungkin remaja mengakses informasi ini tentunya dari layanan publik, ya. Oke. Jadi indikatornya ada dua, yaitu pengetahuan tentang metode pencegahan HIV, dan yang kedua adalah pengetahuan tentang alat atau cara keluarga berencana. Nah, sekarang bagaimana gambarannya? Gambarannya mengenai yang pertama dulu, ya, pengetahuan tentang metode pencegahan HIV/AIDS. Nah, pada pria dan wanita yang belum kawin pada usia 15-19 tahun. Ya. Nah, memang nanti tentu pertanyaannya adalah dari tahun ke tahun memang masih fluktuatif, ya, fluktuatif. Dan fluktuatifnya ini apakah pada level tinggi atau pada level rendah? Nah, tentu teman-teman sekalian bisa memperhatikan gambaran ini, tentu disanding nanti dengan harapannya, yaitu targetnya, ya. Nah, ini sangat penting kita bisa menilai sejauh mana remaja kita sudah paham mengenai metode pencegahan HIV, terutama di kalangan mereka yang berumur 15-19 tahun. Nah, sumber-sumber data yang ada ini telah dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BKKBN, sehingga kita mempunyai survei kesehatan reproduksi remaja dari tahun ke tahun, dan di sini khususnya dari tahun 2007, 2012, 2017. Nah, sekarang bagaimana gambarannya mengenai pengetahuan dan metode pencegahan HIV di kalangan pria dan wanita yang belum kawin, ya, pada umur yang lebih tua, ya, 20-24 tahun. Nah, kelihatannya lebih tinggi, ya, pemahaman mereka, pengetahuan mereka, tapi tetap, ya, masih sangat fluktuatif, ya. Nah, ini tentu nanti menjadi bahan evaluasi. Apakah angka capaian ini sudah mencapai targetnya atau belum, ya. Tentu target kita adalah suatu capaian yang tinggi. Karena apa? Karena hipotesis kita, ketika pengetahuannya tinggi, tentu kita harapkan nanti kemampuan untuk melakukan pencegahannya juga lebih baik. Nah, bagaimana dengan keluarga berencana sekarang? Ya, jadi dari tahun 2002 sampai 2017, baik pria dan wanita kelihatannya sudah mulai ada peningkatan, ya, ada peningkatan sedikit, ya, tren, tapi sedikit sekali, ya, peningkatannya. Nah, ini dan kelihatannya perempuan ada berada di atas pria. Nah, nanti tentu ini juga dengan kita menampilkan grafik ini tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan evaluatif yang teman-teman bisa kembangkan. Nah, sehingga dalam hal memaknai penyajian seperti ini, teman-teman bisa melakukan evaluasi yang mendalam. Bagi pengetahuan atau alat cara kontrasepsi ini, kita lihat di sini bahwa memang selalu perempuan atau wanita itu lebih tinggi, ya, daripada pria, ya. Nah, dan ini juga sifatnya sangat fluktuatif. Kita sekarang bagaimana kita menilai indikator dampak, ya, untuk situasi kesehatan reproduksi remaja. Di sini ada tiga situasi yang penting. Pertama adalah fertilitas pada remaja. Kemudian persentase remaja yang belum kawin yang pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian persentase remaja yang belum kawin yang menggunakan kondom pada hubungan seksual pranikah. Ya, jadi fertilitasnya, perilaku seksualnya, dan kemudian penggunaan kondom untuk pencegahan pada
hubungan seksual yang pranikah. Baik, kita mulai dengan yang pertama dulu. Kalau kita lihat fertilitas remaja dari tahun ke tahun itu menurun ya, dari tahun ke tahun menurun. Nah, ini mungkin sejalan ya dengan fertilitas pada penduduk pada umumnya ya, pada umumnya. Bagaimana dengan seks pranikah pada remaja pada usia 15 sampai 24 tahun ya. Nah, ini bisa kita lihat sumbernya juga dari survei kesehatan remaja dari tahun 2007, 2012, 2017 ya. Nah, juga kita bisa bandingkan antara laki-laki dan perempuan ya, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan ya. Memang perilaku seks pada remaja laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan ya. Tapi kelihatannya sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif. Nah, bagaimana perilaku penggunaan kondomnya ya? Memang penggunaan kondom kelihatan seperti meningkat dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2007 ya yang warna biru, 2012, 2017 ya. Nah, tetapi kembali lagi untuk evaluasi tentu ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apakah tren ini yang sudah meningkat ini sudah cukup atau belum? Ya, nah itu nanti tentu harus dibandingkan dengan targetnya. Bagaimana dengan kelompok usia yang lebih tua? Ya, yang lebih tua. Nah, kelihatannya juga sama dengan yang lebih muda tadi 15 sampai 19. Ini adalah yang 20 sampai 24 juga senantiasa meningkat. Kembali lagi, tentu di sini ada pertanyaan, apakah peningkatan ini sudah sesuai dengan harapan? Ya. Bagaimana sekarang kalau tadi mengenai penggunaan kondom dalam rangka pencegahan HIV, terus apalagi pada perilaku seksual yang pranikah. Nah, sekarang mengenai pengetahuan wanita tentang KB modern ya. Pengetahuannya dengan KB modern ya. Nah, kelihatan di sini bahwa pengetahuannya sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif. Nah, tetapi cukup tinggi. Nah, dengan pengetahuan yang cukup tinggi ini, ternyata memang penggunaan kondomnya cukup baik pada umur 15 sampai 19 tahun, juga pada kelompok umur 20 sampai 24 tahun ya. Nah, tentu pertanyaan evaluatifnya adalah apakah memang penggunaan kondom itu berhubungan dengan pengetahuan? Kalau memang itu betul-betul berhubungan, maka pemberian pengetahuan ini menjadi sangat penting di dalam program ya. Begitu juga ini pada pria ya, pengetahuannya memang pada awal tidak terlalu tinggi, tapi kemudian pada bagian tahun-tahun terakhir tinggi, dan sehingga penggunaan kondomnya pun mulai meningkat ya. Saya kira tetap ketika kita menggambarkan suatu grafik, tentu pertanyaannya adalah selalu pertanyaan evaluatif ya. Apakah sudah mencapai apa yang kita harapkan atau belum? Nah, bagaimana dengan fertilitas remaja ya? Memang tadi dikatakan fertilitas remaja menurun ya. Tampak di sini bahwa penggunaan alat kontrasepsi ya, dalam hal ini kondom pada hubungan seksual pranikah, baik pada laki yang juga senantiasa meningkat, baik pada perempuan yang juga senantiasa meningkat. Apakah memang peningkatan ini berkaitan dengan penurunan fertilitas ya? Nah, memang tentu hipotesis ini semoga betul-betul berhubungan. Tetapi tentunya ini harus kita teliti lebih lanjut. Setidaknya ada indikasi bahwa ketika fertilitas remaja itu menurun, ya, ternyata penggunaan kontrasepsi pada hubungan seksual pranikah itu meningkat, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada kecenderungan penurunan fertilitas pada remaja. Tampaknya ini sejalan dengan penurunan fertilitas pada penduduk pada umumnya. Ya. Baik, saya kira demikian untuk penyajian indikator kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih.